Pemilihan Lagu Indonesia Raya, Mas Tanjari, dan dilanjut Mas Kanabungi. Dan kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas SD Kecamatan Karangpintang, Bapak Herda. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua KTTS yang mewakili Bapak Juhriansyah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah 1001 Kecamatan Karangpintang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru 1001 Kecamatan Karangpintang. Terlebih dahulu, marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertatap muka, bertemu, berkumpul dalam kegiatan rutinitas kita setiap bulan, yaitu melaksanakan kegiatan KKG di Tikus 1 Gasan Maju, Kecamatan Karangpintang.
Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita berdoa-nya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak undangan, Bapak Ibu guru, kemudian juga tuan rumah SDN 2 Matahuli yang pada pagi hari ini menyediakan segala sesuatunya demi kelancaran kegiatan KKD Dasar Maju pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kegiatan hari ini, yaitu yang telah diadakan undangan, yaitu penyebaran budaya positif di sekolah. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya sudah merencanakan bahwa KKG pada hari ini kita agendakan sebagai pengisian SKP di kinerja. Namun saya beberapa waktu lalu menghubungi sampai akhir bulan ini katanya ada kegiatan. Setelah itu kemudian ada informasi ada kegiatan pelatihan SKP kinerja di SDN 28 Maju. Informasi tersebut kemudian saya share ke grup pengurus KKG. Saya minta untuk teruskan ke kawan-kawan guru dengan harapan apabila ada Bapak Ibu guru yang belum begitu paham mengenai pengisian SKP di kinerja bisa berhadir di SDN 28 Maju seperti itu. Kemudian saya juga dapat informasi SDN 2 katanya juga hadir karena hadir Pak selamat Pak di SDN di grup itu Pak Ismail siap katanya juga. Jadi kami tunda dulu untuk kegiatan melaksanakan agenda untuk pengisian kinerja itu. Kemudian kemarin juga saya lihat ada pelatihan secara daring pendampingan individu. Menurut Bapak Ibu ada sebagian mengikuti. Nah nanti kalau misalnya di antara Bapak Ibu belum begitu paham atau belum jelas, nanti bisa kita agendakan kalau misalnya memang perlu diagendakan di kegiatan KKG. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tahun depan bulan depan adalah penghujung kepengurusan kami KKG. Nah, jadi pada kesempatan ini saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, nanti di sekolah silakan dimusyawarahkan siapa yang ingin ditunjuk sebagai pengurus KKG untuk tahun depan. Jadi bulan depan ini insya Allah akan kita laksanakan pembentukan pengurus yang baru. Biasanya Desember ini kita banyak kegiatan biasa pengalaman, kita tidak melaksanakan lagi pengalaman sebelumnya. Jadi untuk bulan November nanti kita tinggal membentukkan pengurus baru. Jadi Januari sudah siap untuk melaksanakan kegiatan kepengurusan KKG. Harapan seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Jadi agenda hari ini adalah penyebaran budaya positif di sekolah. Ini merupakan juga kegiatan guru penggerak. Sebenarnya saya nanti juga agak mungkin penyampaian tertatih karena juga keterbatasan pengetahuan. Di sini ada Bu Nurul, ada Bu Dilina yang mungkin juga sudah mendiseminasikan di sekolah masing-masing di Karangpintang. Dan Rejo Winangun pun sudah, cuma kemarin durasinya kurang. Jadi saya berpikir kembali untuk bisa melaksanakan di KKG ini, Bu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kata orang Banjar. Haruan dalam topik adalah cukup sekian dan terima kasih katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan. Jelas. Baik. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu belum ingin menyampaikan bilang itu Nurul. Sebenarnya suka sama Bu Nurul sama Bu Yen ini lebih pengetahuannya lebih mantap. Jadi saya berupaya untuk belajar juga di sini Bapak Ibu menyampaikan apa yang memang kami diminta untuk menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri
kemudian juga untuk Bapak Ibu, mudah-mudahan khususnya untuk anak peserta didik kita. Untuk Bapak Ibu lah. Baiklah Bapak Ibu, jadi kita pada kesempatan ini akan belajar bersama-sama mengenai budaya positif di sekolah. Nah, kegiatan ini sudah saya sampaikan ke kawan-kawan guru di SDN Jolinangun. Jadi bagi kawan-kawan guru SDN Jolinangun mungkin pada hari ini tinggal merefresh saja, merefresh atau mengingat kembali itu Bapak Ibu lah. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk meningkatkan karakteristik murid di sekolah masing-masing. Tadi betul dikatakan Bapak Endang. Jadi budaya positif itu merupakan kebiasaan yang baik yang ada di sekolah. Tujuannya adalah untuk berpihak kepada murid, untuk memenuhi kebutuhan murid yang ada di sekolah sesuai dengan karakteristik masing-masing. Jadi Bapak Ibu di sekolah itu banyak berbagai macam karakteristik siswa-siswa kita. Nah, jadi budaya positif ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik Bapak Ibu, konsep inti budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, pada kesempatan ini mudah-mudahan semua nanti bisa sama-sama kita pelajari. Langsung saja Bapak Ibu mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar, paradigma itu cara pandang kita untuk mengajarkan pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran di kelas sekarang ini Bapak Ibu dianjurkan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelasnya demi memenuhi kebutuhan belajar murid. Contoh Bapak Ibu, kalau misalnya di kelas tentunya di kelas itu ada anak yang suka menulis dalam satu kelas sebelah. Kemudian ada juga anak yang suka menggambar, ada anak yang suka bercerita. Nah, tentunya dalam kegiatan belajar mengajar kita harus memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut tentunya berbeda. Dengan cara mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan siswa tadi. Karena berbeda-beda, maka kebutuhannya pun akan berbeda-beda. Kemudian strategi pembelajaran diferensiasi itu yang pertama adalah diferensiasi konten atau variasi bahan belajar. Contohnya Bapak Ibu misalnya ingin mengajarkan tujuan pembelajaran membuat prosedur penggunaan barang misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu tentunya di dalam kelas itu ada anak tadi yang suka menggambar, ada suka bercerita. Kemudian juga ada anak-anak kita yang suka melihat video. Bapak Ibu kelompokkan, dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya bagi anak yang suka menulis, Bapak Ibu bisa menyediakan misalnya teks narasi untuk dibaca. Bapak Ibu, anak-anak kita yang misalnya suka menggambar, bisa disediakan gambar. Bapak Ibu yang anak-anak yang misalnya suka menonton video, bisa disediakan video. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Produknya pun juga berbeda, bervariasi. Misalnya bagi anak yang suka menggambar tadi menulis dalam bentuk cerita, yang suka menulis, yang menggambar bisa berbentuk gambar, prosedur penggunaan barang. Kemudian juga yang video tadi misalnya bisa mengamati, kemudian lalu menceritakan. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan murid. Budaya positif yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif di sini artinya cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Nah, contohnya Bapak Ibu, kalau misalnya di antara anak didik Bapak Ibu ikhlas tidak mengerjakan PR, biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan? Diancam, dihukum, apa lagi Bu? Kebanyakan diancam, dihukum. Misalnya, kenapa nak mengerjakan PR? Lari lapangan 10 kali. Kerjakan PR-nya itu 2 kali lipat. Nah, jadi seperti itu Bu. Nah, nanti kita akan belajar disiplin positif. Apakah hukuman itu baik Bapak Ibu? Apakah bisa mendisiplinkan anak? Kira-kira dengan memberikan hukuman itu?
Apakah dengan memberikan hukuman kepada anak itu bisa mendisiplinkan anak? Tidak, alasannya Bu. Cek. Kenapa kalau kita menghukum anak itu tidak dapat mendisiplinkan siswa? Karena dengan hukuman, anak itu bukannya akan disiplin, tetapi malah bertambah karena di situ dia ada dendam, ada rasa takut, ada rasa jengkel, ada rasa tidak bisa diterima, ya. Jadi anak itu tidak akan muncul motivasi dalam dirinya itu untuk belajar lebih bagus lagi. Tetapi kalaupun dia itu patuh, itu hanya untuk lari daripada hukuman, maksudnya untuk menghindari hukuman saja. Bukan berarti dia patuh dengan dirinya sendiri, tetapi hanya untuk menghindari hukuman. Artinya di situ anak itu belum bisa disiplin dan bahkan tidak mungkin akan disiplin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih beliau yang telah memberikan tanggapannya. Jadi betul yang disampaikan beliau tadi. Jadi terkadang anak-anak kita ini melakukan sesuatu itu karena takut hukuman. Misalnya anak-anak kita datang tepat waktu itu karena kadang takut dengan hukuman. Jangan-jangan nanti kalau telat disuruh diminta lari misalnya. Nah, kemudian dari hukuman tadi ternyata ada dampak negatifnya. Yang disampaikan beliau tadi, ada kejengkelan kepada guru misalnya. Ada rasa dendam. Kemudian dampaknya itu mungkin lama. Bapak Ibu yang mungkin dulu bersekolah sampai sekarang pun mungkin masih ingat. Misalnya tidak mengerjakan PR atau terlambat sekolah diminta Bapak Ibu guru untuk membersihkan WC atau berlari. Nah, itu kan dampak dari hukuman tadi. Sampai sekarang pun kadang masih ingat. Jadi dampak itu akan terkesan lama. Bapak Ibu. Jadi nanti akan kita pelajari bersama. Sebenarnya bagaimana kita ingin mendisiplinkan anak itu tanpa hukuman, yaitu dengan tadi meyakini bahwa yang dilakukannya itu adalah bentuk tanggung jawab. Ada unsur intrinsik dalam diri, meyakini dalam diri bahwa dia tertib, dia disiplin itu karena dia meyakini bahwa disiplin itu baik, bukan karena takut hukuman atau arah imbalan. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau misalnya mengajar bagi anak yang berkelas juga memberikan reward atau imbalan. Nah itu sebenarnya bagus, memancing motivasi anak untuk bisa berkembang lebih baik. Tetapi ketika nanti tidak ada diberi reward, tidak diberi imbalan, kadang anak jadi tidak semangat lagi. Jadi yang diharapkan adalah motivasi itu berasal dari diri sendiri, Nih contoh, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi terkadang kita berpikir Bapak Ibu bahwa guru itu mengontrol murid. Berpikir seperti Bapak Ibu. Terkadang itu kita berpikir bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian bahwa seorang dewasa berhak memaksa. Terkadang kita juga berpikir bisa memaksa. Misalnya anak-anak tidak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kadang kita memaksa mereka untuk mengambil misalnya. Kadang-kadang lari, kadang kita paksa. Nah, sebenarnya miskonsepsi seperti itu bisa kita gambarkan seperti kita menggambar barang Bapak Ibu. Kalau misalnya saya menggambar barang seperti ini, kira-kira siapa yang bisa mengeluarkan atau membuat saya keluarkan barangnya? Yang membuka, betul. Kalau saya menggambar, kira-kira orang-orang di sekitar kita ini apakah bisa meminta saya untuk mengeluarkan atau membuka genggaman saya ini? Bisa tidak Pak? Lagi Bapak Ibu, misalnya saya mau menggambaran, ini saya gambarannya. Apakah orang-orang di sekitar kita ini mampu membuka barang yang ada di dalam genggaman saya ini? Bisa. Bisa tidak Pak?
Bisa iya, bisa tidak. Kenapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut ulum Pak, mungkin bisa iya, tapi dengan terpaksa, dengan paksaan. Tapi bisa juga tidak, tapi atas keinginan Bapak sendiri. Nah, seperti itu Pak. Terima kasih. Bu. Baik, betul, terima kasih Bu. Bu Nurul. Jadi sebenarnya yang bisa mengendalikan diri kita itu adalah juga diri kita sendiri, tidak orang lain. Jadi sama, anak itu tidak bisa kita kendalikan Bapak Ibu. Yang bisa mengendalikan mereka adalah dirinya sendiri. Kalaupun mereka mau mengerjakan apa yang kita lakukan, kadang tadi betul dikatakan Bu ya, atau tadi Bu Nurul, karena mungkin dia dipaksa pertama. Kemudian juga karena imbalan. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menimbulkan, meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan, misalnya misalnya mengerjakan PR dengan tepat, kemudian memakai seragam dengan rapi, sopan, itu timbul dalam diri sendiri. Meyakini bahwa itu baik, memakai seragam lengkap itu baik, mengerjakan PR itu bentuk tanggung jawab dia. Dia meyakini seperti itu, namanya unsur intrinsik faktornya. Jadi faktornya tidak faktor eksternal. Kalau dia melakukan sesuatu karena dorongan dari orang di sekelilingnya, maka faktornya masih eksternal, faktor dari luar. Kalau misalnya dia melakukan karena dengan keyakinan dalam hatinya, maka faktornya faktor internal. Jadi Bapak Ibu nanti di sekolah bisa menerapkan bagaimana bahwa anak-anak itu bisa mempunyai keyakinan untuk melakukan kedisiplinan itu timbul dari diri sendiri. Kalau misalnya dari eksternal itu, kalau tidak Bapak Ibu awasi, nanti dia melakukan lagi. Kalau tidak dapat imbalan, dia melakukan lagi. Tetapi kalau misalnya timbul dari dalam dirinya sendiri, untuk melakukan disiplin, diawasikah, tidakkah, diberi imbalan, tidakkah, dia akan tetap melakukan. Karena faktornya adalah dari diri sendiri. Begitu Bapak Ibu. Berikutnya, nah tadi hukuman. Nah, dalam mendisiplinkan siswa, Bapak Ibu kita mengenal nih hukuman. Kemudian juga konsekuensi. Yang ketiga restitusi, hukuman. Hukuman itu Bapak Ibu sifatnya ini tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis, hukuman. Jadi ketika anak misalnya datang terlambat, itu tidak tahu Bapak Ibu apa yang akan dia terima. Tiba-tiba Bapak Ibu guru, "Nak, kamu terlambat, silakan di lapangan 10 kali." Bentuk fisik, dia tidak tahu. Tiba-tiba, sifatnya tiba-tiba. Tidak mengerjakan PR, bersihkan WC, tiba-tiba. Push up 10 kali misalnya, tiba-tiba. Itu bentuk hukuman. Kemudian misalnya berupa hukuman fisik, biasanya dilakukan dalam bentuk fisik, itu hukuman. Kemudian konsekuensi ini terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Misalnya anak mencoret-coret meja misalnya. Nah, konsekuensinya apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau anak-anak mencoret-coret meja, membersihkan, betul Bu. Jadi membersihkan. Jadi konsekuensi yang sudah disepakati. Kalau misalnya anak-anak mencoret dinding meja, maka konsekuensinya adalah membersihkan meja. Nah, itu konsekuensi, tidak hukuman, konsekuensi. Contoh lain misalnya anak meminjam pensil ke temannya, ketika dipinjam patah. Nah, kira-kira konsekuensinya apa Bapak Ibu? Mengganti. Nah, ini konsekuensi. Jadi jelas bagaimana hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu tiba-tiba bersifat fisik biasanya, ciri-cirinya. Kalau konsekuensi itu sesuai kesepakatan yang ada untuk bisa dilakukan ke anak. Kemudian restitusi. Nah, ini Bapak Ibu yang bagus. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, misalnya Bapak Ibu, nanti kita praktek Bapak Ibu. Jadi untuk restitusi ini ada namanya segitiga restitusi. Jadi bagaimana kita menyelesaikan kasus yang ada di dalam sekolah. Nanti kita praktek lebih lanjut untuk restitusi lagi. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Saya bacakan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kelihatan misalnya Bapak Ibu, saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat
pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Eva menertawakan Eva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan banyak anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva? Tidak. Terus apa alasannya? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tadi? Tidak. Tidak. Alasannya Bu? Jadi malu. Iya, anaknya dari malu. Oke, lagi Bu. Bahan pertanyaan. Bahan tertawaan. Tanya dong. Mentangan dulu. Oke. Lagi Bu? Tidak. Oke. Yang jelas tadi malu Bapak Ibu lah. Malu. Kemudian juga dia merasa bahan tertawaan teman-temannya. Malu di depan sambil menunjuk hidungnya. Tepat kalau misalnya kita tidak setuju dengan apa yang tindakan dilakukan oleh Pak Seno. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Eva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi hukuman? Karena sifatnya tiba-tiba. Anak tidak tahu tadi ketika dia tidak memperhatikan, kemudian tidak sengaja menjatuhkan tasnya, kemudian ternyata dia diminta untuk ke depan. Tidak tahu kalau misalnya dia kalau menggunakan itu diminta ke depan dan menunggu hidungnya tiba-tiba. Kemudian dia mengangkat apa tadi? Kakinya boleh. Nah, jadi belajar lagi Bapak Ibu. Nah, nih pertanyaannya hukuman atau konsekuensi? Belum bacakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Ya tidak pakai sepatu. Belum lagi Bapak Ibu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Tadi kita jawabannya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Cek jawabannya. Nah. Sudah semua Bu? Berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Kira-kira pilih hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Nanti ada lagi yang lebih bagus namanya restitusi. Kita pelajari lagi. Ini masih tingkatan rendah untuk mengatasi kasus Bapak Ibu di sekolah, ketertiban sekolah. Berikutnya, nah budaya positif di sekolah yang berikutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau di sekolah Bapak Ibu, peserta didik kita itu yang berkaitan dengan bertahan hidup kira-kira masuk yang mana? Kalau di sekolah antara makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang bertahan hidup itu dulu. Kira poin mana? Keamanan, Jadi di sekolah itu kadang kalau kita melihat di TV ada yang berkelahi, ada yang membawa macam-macam. Nah, dari kebutuhan anak di sekolah itu mendapatkan keamanan, kemudian juga kesehatan dari makanan yang ia beli di sekolah. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok.
Kemudian ada penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, anak-anak kita juga harus mendapatkan pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau dikaitkan dengan peserta didik kita, ada juga di sini. Lanjut Bapak Ibu, 5 posisi kontrol dulu. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan melihat dirinya sendiri. Kira-kira saya ini termasuk posisi kontrol yang mana? Tukang hukum benar. Tukang hukum, mari. Yang pertama, posisi kontrol pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat perasaan bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, manajer. Nah, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Berikutnya kita jelaskan. Nah, lihat video aja Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan
6. Ini posisi manajer Bapak Ibu. Diharapkan kita nanti bisa melaksanakan posisi manajer ini di sekolah. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Baik Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan posisi 5 posisi kontrol dulu. Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana? Selama ini pengukur, membuat merasa bersalah, pemantau, teman atau manajer sudah. Banyak dilakukan betul Bu. Terkadang kita melakukan berbagai, tapi kadang kita tidak menyadarinya. Oke, jadi kadang kita menghukum, iya. Kelimanya sudah, oke bagus Bu. Jadi mulai sekarang pelatih diharapkan nanti Bapak Ibu yang menghukum, yang posisi teman, pemantau, tadi untuk tidak dilakukan lagi. Jadi targetnya adalah posisi manajer. Posisi manajer itu lebih mencari solusi. Jadi anak itu ketika membuat kesalahan, maka kira-kira anak itu solusinya apa agar tidak terulang kembali. Kemudian dikaitkan dengan keyakinan-keyakinan atau kesepakatan yang sudah ada, peraturan-peraturan yang sudah ada. Begitu Bapak Ibu, posisi manajer. Nah, dalam menerapkan posisi manajer itu Bapak Ibu, kita ada namanya segitiga restitusi. Ini tadi Bapak Ibu kan 5 posisi kontrol. Tadi menghukum, tadi menghenti-henti, nadanya kasar. Kemudian posisi membuat orang merasa bersalah, mengecewakan. Jadi sering tambah sudah merasa salah, tapi dia ditambah lagi agar merasa bersalah, semakin merasa bersalah. Kemudian posisi teman, kalau teman itu yang penting urusannya beres demi guru, asal gurunya itu tidak ditegur, nyaman, dalam posisi yang nyaman, apapun bisa dilakukan teman. Kemudian pemantau, kalau pemantau itu tadi berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Peraturan. Jadi lebih dikaitkan dengan peraturan. Kalau misalnya melanggar ini,
konsekuensinya apa, melanggar ini akibatnya apa, melanggar ini apa yang dilakukan. Ini pemantau. Ini sering kita melakukan seperti itu, pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Tadi sekali lagi manajer itu adalah posisi di mana guru lebih mencari anak itu mencari solusinya. Dengan mencari solusi itu maka tidak terulang lagi kesalahannya. Baik Bapak Ibu, untuk mencapai posisi manajer tadi kita harus menerapkan namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi prosesnya dialog, tidak memberikan hukuman, tidak. Berdialog saja, berdialog. Jadi tahapannya Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini Bapak Ibu, anak itu distabilkan identitasnya dulu ketika merasa bersalah, ketika mereka melakukan kesalahan. Karena identitas manusia, anak itu apa identitasnya Bapak Ibu? Pasti tempatnya iya, kesalahan, tidak terlepas dari kesalahan. Untuk itu, maka stabilkan dulu. Kalau misalnya anak melakukan kesalahan, maka distabilkan dulu identitasnya. Tidak ada apa-apa, semua anak, semua orang itu pasti berbuat salah. Misalnya, distabilkan dulu. Jangan langsung ditekan, kamu ini misalnya. Seperti posisi-posisi sebelumnya. Jadi distabilkan identitasnya. Kemudian juga Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi identitasnya dia stabil sebagai manusia. Bahwa manusia itu adalah sering berbuat salah, termasuk juga anak didik kita. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah tentunya ketika anak-anak melakukan kesalahan itu ada alasannya. Nah Bapak Ibu kemudian setelah menstabilkan identitas tadi adalah memvalidasi penyebabnya apa anak-anak itu. Misalnya tidak mengerjakan PR, ditanya alasannya kenapa tidak mengerjakan PR, misalnya lupa atau tidak ada yang mengingatkan, tidak mencatat, lupa mencatat PR-nya. Nah, divalidasi. Kemudian dikaitkan dengan kesepakatan, keyakinan. Nah, ini menanyakan keyakinan. Jadi dengan tidak mengerjakan PR itu, kira-kira kesepakatan apa yang telah dilanggar? Bapak Ibu di kelas ada kesepakatan kelas? Ada. Semua sudah ada Bapak Ibu? Ada yang ada? Bu Faryani ada kesepakatan kelasnya? Jadi nanti coba Bapak Ibu kita belajar buat kesepakatan kelas. Jadi sebuah tindakan kesalahan anak itu kalau misalnya sudah ada kesepakatan kelas maka itu sebagai landasan. Jadi anak-anak misalnya tidak mengerjakan PR, kemudian kesepakatan kelasnya apa misalnya mengerjakan PR tepat waktu ya. Jadi dia sudah melanggar kesepakatan kelas. Dan keyakinan yang diyakini dari kesepakatan itu apa? Misalnya rasa bertanggung jawab dalam mengerjakan PR. Nah, seperti itu. Nah ini nilai-nilai dalam keyakinan tadi. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Kemudian juga toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian juga ada nilai-nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi Bapak Ibu, apa tadi kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, jadi menggunakan segitiga restitusi. Tanggapannya yang pertama kalau dari Bapak Ibu, apa Bu? Kan Bu? Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Yang kedua, adanya kesepakatan di kelas. Yang ketiga itu dari kita. Ya, saya ingat. Iya, bisa ditambahkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi anak itu ada juga melakukan kesalahan, manusia itu melakukan kesalahan, jadi tidak apa-apa, stabilkan dulu identitasnya. Kemudian validasi tindakan, mengapa anak melakukan itu divalidasi. Kemudian keyakinan, jadi diyakinkan dengan kesepakatan yang sudah ada.
Nah ini praktek penerapan segitiga restitusi. Kira mau praktek, betul mau praktek. Nah biarnya. Ulun di sini jadi murid Bapak itulah skenario-nya ulun datang terlambat ke sekolah. Lagi jadi skenario-nya ulun berkelahi dengan kawan. Kemudian dipanggil oleh buyut ke kantor. Ya, Panjang ngobrol aku murid. Mau tahu kenapa ibu panggil ke sini? Iya, saya tahu Bu. Ada beberapa orang ibu panggil ke sini tapi apa yang beritahu? Saya dipanggil ke sini karena tadi saya berkelahi sama teman di kelas. Ada tadi berkelahi sama teman di kelas. Saya marah Bu karena teman saya manggil nama-nama abis saya, jadi saya marah Bu. Kalau pun itu di posisi ambil, tentu itu juga akan marah. Tetapi di sini beliau tidak sampai menghantam peniup tadi. Padahal guru bisa melakukan itu. Itu suatu kebaikan. Tentunya guru adalah anak yang baik. Karena tidak sampai menghantam, walaupun itu sebenarnya bisa kami lakukan. Adakah cara lain selain berkelahi seperti itu? Harusnya saya tadi Bu lebih bersabar, tidak membalas dengan marah balik kepada dia Bu. Mungkin apa yang sudah lakukan yang tidak aku hati yang tidak dilakukan ayat yang kita Silakan saya tadi melanggar tentang menghargai orang lain sama disiplin di dalam kelas. itu baru sudah tahu kedisiplinan dan tidak menghargai orang lain. Lainnya apa yang guru lakukan untuk menjaga keyakinan kelas kita? Harusnya kedepannya saya harus lebih bersabar lagi Bu ya. Misalnya ada teman yang mengejek saya atau orang tua saya harusnya tidak boleh langsung marah. Mungkin saya berikan dulu kepada ibu guru. Guru akan melanjutkan. Apa kita akan berlakukan? Insya Allah mulai hari ini Bu, dan seterusnya. Alhamdulillah, kita semuanya harus belajar bersabar, memberikan menghargai orang lain. Itulah itu dari keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati dan kita yakini bersama. Karena kita sudah tahu apa yang dilakukan ke depannya. Terima kasih sekali dan semoga guru selalu bisa
menjadi pribadi yang baik seperti ini. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Nah, itu tadi Ibu Ida sama Bu Nurul sudah mempraktekkan penerapan segitiga restitusi untuk mengatasi kesalahan atau permasalahan petani kita. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi nanti kalau misalnya anak melakukan kesalahan, tahu apa yang harus dilakukan dari bola. Jadi menggunakan segitiga restitusi tadi. Tadi saya berpikir muridnya, Bu Nurulnya sering kelahi, perempuan sering kelahi. Cek. Oke, saya terima kasih Bu. Misalnya kelas kita itu sering anak tidak masuk, ya seminggu itu bisa 3 kali, 4 kali kita tegur secara halus sudah, orang tuanya sudah. Bagaimana solusinya? Banyak anak saya yang sering kayak gitu. Asik. Terima kasih Bu. Jadi tadi di Ibu tadi dari masuk ya, dari masuk seminggu bisa sekali, 4 kali sampai 3 kali. Apakah Ibu sudah melakukan tahapan validasi tadi tindakan? Kenapa anak tersebut tidak mau masuk tadi? Anda banyak apa Bu alasannya Bu? Sakit pura-pura atau memang benar-benar sakit Bu? Saja penutup Bu. Jadi tahapan restitusi sudah dilakukan, sudah koordinasi dengan orang tuanya sudah. Jadi sudah ya sudah. Apalagi yang dicari apa lah? Tadi validasi tindakan sudah, kemudian menasihati juga sudah, berkoordinasi dengan orang tuanya juga sudah. Itu sudah tidak kurang lagi dalam mengingatkan pula atau memotivasi agar anak tersebut bisa masuk. Memberikan penghargaan sudah reward. Nah, coba dicoba dulu. Memberi hadiah. Jadi tadi berdiam-diam aja, nggak usah bilang orang tuanya, dan sambil bilang teman-temannya. Nah, kalau anak mau masuk kelas rajin, ibu kasih buku satu pak, coba ibu. Jadi kalau kita restitusi itu kan kita menyadarkan dari diri sendiri pula, dari dalam hati intrinsik. Kalau tidak mau, coba geser ke bawahnya, karena anak itu kadang sering posisi anak itu posisi sering senang jika diberi imbalan, reward tadi, hadiah. Coba pancing dengan itu dulu. Nanti kalau misalnya dia mau, baru pelan-pelan ibu tadi restitusi tadi. Coba nanti Bu, tapi diam-diam aja sama orang tuanya nggak apa-apa. Jangan sampai kedengar temannya. Nanti kalau kedengar temannya bisa ngeribut, bisa iri-irian. Itu anaknya dapat enggak. Jadi tujuannya memberi reward tadi, memancing, memotivasi anak biar tadi agar bisa masuk. Dikasih aja Bu sebulan misalnya dijanji. Nanti kalau aktif, ibu kasih buku, ibu kasih pulpen. Mudah-mudahan bisa. Mungkin itu solusinya Bu seperti ini. Oke, coba dipraktekkan dulu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Pak Danu silakan. Kalau misalnya restitusi sudah masuk, padahal itu yang paling tinggi sudah bagus. Turun ke bawah, apa tadi? Penghargaan, reward. Ada masuk juga, tapi jangan dihukum ya. jangan dihukum. Misalnya, kalau tidak masuk, Bapak hukum. Terkadang juga ancaman. Kalau enggak masuk berapa kali tidak naik kelas. Nah, bisa juga Bu menghukum seperti itu, maksudnya memberi ancaman, tapi ya itu sudah jalan terakhir gitu ya. Memberi ancaman itu jalan terakhir, mengancam anak. Jadi kalau misalnya yang strategi yang paling bagus sudah nggak mampu, di bawahnya nggak mampu, bisa nanti ancaman. Nah, ini apa aturannya? Ini konsekuensi tadi Pak. Posisi kontrol apa tadi? Pemantau. Dikaitkan dengan aturan-aturan, ini aturan di sekolah ini. Nah, kalau misalnya anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran misalnya seminggu, misalnya berapa kali setelah setahun berapa kali tidak masuk, maka resikonya tidak naik kelas. Kira-kira bisa dicoba. Silakan Bapak Ibu.
Yang mana Bu? Atau baca? Berarti remote-nya kurang. Apa lagi 100.000? Kalau dulunya, apalagi ya gambar Bapak 10 orang. Sebulan 500.000. Habis gaji. Jadi lebih divalidasi tadi Pak lah, alasannya kenapa latar belakangnya anak kenapa. Jadi validasinya lebih ditekankan. Jadi urutannya Bapak Ibu, urutan dalam menyelesaikan permasalahan didik kita di sekolah. Mungkin banyak permasalahan di sekolah kita, tapi lebih baiknya itu tingkatan pertama kita gunakan sertifikat restitusi tadi. Karena dia meyakinkan diri bahwa apa yang ingin dia lakukan, dia tidak melakukan sesuatu itu karena timbul dari keinginan dirinya sendiri, tanpa dikontrol dari orang lain atau eksternal tadi. Begitu Bapak Ibu, ada yang di sharing lagi? Kita saling bertukar pendapat aja Bapak Ibu. Oke, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin berbagi pengalaman dan sharing saja. Ya, karena saya mengajar di kelas 6, saya juga mengalami hal serupa seperti itu pastinya, yaitu di mana siswa saya itu ada satu orang secara mungkin kemampuan baik, secara kemampuan belajarnya kurang, kemudian daftar hadirnya pun sama, kadang seminggu cuma 2 kali hadir, 4 harinya nggak hadir. Dan itu memang kalau melihat dari sini, restitusi itu sudah saya lakukan dan saya semuanya sudah bertindak sebagai penghukum sudah, sebagai merasa bersalah dia sudah, pemantau sudah, dan saya melihat dari cerita guru-guru bahwa anak ini tidak bisa dikerasin, apabila dikerasin maka dia akan tidak salah lagi. Jadi saya lihat santai aja lah, misalnya itu kalau dia turun ya udah, misalnya dia nggak mau baca ya sudah saya biarin aja. Misalnya kalau ntar saya tekan dia baca atau membaca dia tidak mau lagi turun. Jadi yang penting dia hadir saja, karena buat saya kan hadir itu penting. Kemudian saya sudah berperan sebagai manajer pun terakhir saya lakukan. Waktu itu emang dia nggak hadir lagi, kemudian saya panggil, saya tanya, nak kenapa kamu nggak perlu sering nggak turun? Karena bangunnya kasihan gue aja. Kenapa saya bangun kasihan? Bangun aku gurunya urut malam aja. Oh, kamu ngapain aja malam? Aku dipanggil guru malam gitu. Di situ aku gue aja main HP, main game gitu. Ya saya senang dia jujur gitu. Itu saya bilang, oh itu kalau bangun jam berapa? Bangunnya bisa jam 9, jam 10. Kalau misalnya kamu bangun jam 10, kira-kira kalau sekolah kamu nggak mau lah? Enggak, suka. Gitu. Kemudian saya bilang lagi, kemudian, nah kalau seandainya nih, kalau bangun misalnya tidurnya malam, tidurnya pada di awal jam 9 atau jam 10 lah. Kemudian kamu bisa kira-kira bangun bisa lagi nggak? Bisa. Bangun jamnya bisa nggak? Bisa. Kemudian kira-kira kalau sekolah terlambat enggak? Enggak. Kalau buat kamu bisa nggak kamu seperti itu? Bisa gue. Kira-kira besok kalau saya malam ini main HP lagi? Enggak. Di situ kira-kira kalau misalnya main HP-nya main game sampai jam 10 lagi bisa nggak? Bisa Bu. Berarti kamu sudah pagi? Bisa. Berarti kalau bangun pagi ke sekolah dong? Bisa. Berarti kamu bisa ngomong itu? Bisa Bu. Ya. Berarti bisa nggak nungguin gambar channel? Bisa. Seterusnya bisa. Kira-kira konsekuensi nggak? Oke, belum usaha aja. Dan ternyata saya udah alhamdulillah waktu berhasil nih. Dan ternyata besoknya saya hadir lagi. Saya bingung. Ini gimana ya? Saya aduh, gimana ya? Sebenarnya akhirnya banyak namanya anak-anak ya Pak. Ini kan jadi bobo. Ini kan nggak pengen lagi. Jangan kan biar aja mungkin kan ke sekolah. Berarti itu yang terakhir. Ya jadi seperti itu Pak. Jadi saya sampai situ sampai kesimpulan ternyata kalau memang kesadaran diri anak itu nggak ada, biar bagaimanapun cara kita memberi hukuman, cara kita memberi bersifat hukuman atau kita berdiri diri sendiri tetap nggak bisa. Jadi intinya apa? Kita yang harus sebagai guru tidak hanya mengajar tetapi mendoakan tersebut supaya dibuka kemudian ada kesadaran diri.
Karena orang tuanya sendiri pun saya hubungin kenapa Bu anaknya kok tidak masuk. Tahu Bu yang udah pulang ke sekolah dia akan hajar. Akhirnya saya kan gimana caranya? Ya kan sudah saya ya sudah lah mungkin anak ini sudah menjadi untuk sekolah lagi ya biar sudah saya masak lah. Oke, terima kasih Bu yang telah berbagi pengalamannya. Tepuk tangan dulu untuk Bu. Oke. Banyak pengalaman mungkin Bapak Ibu ya di sekolahan apa yang sudah dilakukan. Kan ikut guru penggerak Bu. Ikut Ibu. Ikuti guru penggerak. Jadi Bapak Ibu tadi yang sudah bekerja sama atau melakukan dengan orang tuanya lah Bu. Sudah ya. Jadi sekolah sudah mengingatkan, sudah membantu mengingatkan gitu ya. Jadi intinya memang tadi Bu yang disampaikan Ibu tadi bahwa sesuatu anak itu pada satu itu karena lebih baik dia melakukan dengan faktor intrinsik. Jadi faktor dalam diri mereka sendiri, tidak faktor eksternal. Jadi faktor intrinsik dari dalam. Itu Bapak Ibu. Bagaimana cara kita meyakinkan? Ya diyakinkan, diberi pemahaman dengan nilai-nilai kebaikan tadi. Misalnya datang tepat waktu itu nilai apa yang mereka yakini, misalnya tanggung jawab, disiplin. Nah, kalau misalnya anak ini tepat waktu, maka nilainya ini disiplin, tanggung jawab. Itu meyakini tidak? Nah, ditanyakan apakah mereka meyakini. Kalau mereka meyakini, berarti akan lakukan. Gitu Bapak Ibu. Ada yang ingin bercerita lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Baik Bapak Ibu, kita lanjut tinggal sedikit lagi. Nah, nih. Jadi Bapak Ibu dalam penerapan segitiga restitusi tadi kita landasannya biasanya adalah kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu yang di sekolah di kelasnya belum ada kesepakatan kelas, maka segera dibuat. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh wali kelas dan murid kalau kita di kelas SD untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif serta memberikan panduan bagi guru dan siswa tentang perilaku yang dapat diterima, berfungsi sebagai pengingat dan harapan dan membantu memastikan rasa hormat satu sama lain. Itu kesepakatan kelasnya. Jadi lebih ke lingkungan belajar, menciptakan lingkungan belajar yang aman. Kesepakatan itu hampir sama dengan peraturan. Tapi dia kalau peraturan itu biasanya sekolah yang memberi, ini peraturannya, bahkan. Tapi kalau kesepakatan itu guru dan murid sama-sama merumuskan sebenarnya apa yang mereka inginkan peraturannya. Kemudian sama-sama disepakati peraturan itu. Nah, jadilah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu sebagai landasan Bapak Ibu kalau misalnya anak-anak kita di kelas itu melakukan kesalahan, akan kita kembalikan lagi ke dalam kesepakatan kelas tadi yang sudah disepakati. Berarti melanggar kesepakatan kelas ini. Oh iya Pak, saya melanggar. Kemudian keyakinan apa yang kamu yakini? Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, nanti di kelas kalian belum bisa membuat. Bagaimana caranya Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas? Jadi yang pertama proses pembuatan melibatkan siswa. Jadi berbeda dengan aturan. Aturan itu kadang tata tertib, kita punya tata tertib di kurikulum, kadang cuma tempel di dinding-dinding. Anak tanpa diminta untuk memberikan saran, cuma kita ajak dari sekolah yang memberikan aturan. Jadi anak diminta untuk melibatkan diri dalam pembuatan tadi. Kemudian yang kedua, hindari kata tidak boleh, jangan, tetapi menggunakan kata positif. Misalnya jangan datang terlambat. Nah, ketika penyusun tidak apa misalnya anak mengusulkan jangan membuang sampah di dalam kelas. Nah, ketika nanti telah dirumuskan dalam kesepakatan kelas, maka diubah dalam positif. Menjaga kebersihan sekolah. Selalu menjaga kebersihan kelas. Anak-anak mengusulkan jangan membuang sampah di dalam kelas. Kemudian dalam kesepakatannya dirubah dalam bentuk positif. Ya, sama-sama menjaga kebersihan kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Kalimat disusun secara singkat dan jelas agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu tidak usah panjang-panjang agar anak itu bisa lebih mengingat. Kemudian yang keempat, kesepakatan kurang dari 10 dan banyak-banyak Bapak Ibu kesepakatannya. Tetapi dari kesepakatan itu sudah mewakili semua pada umumnya. Kemudian dipajang di kelas. Nah, ini Bapak Ibu saya akan berbagi tentang kesepakatan kelas, pembuatan kesepakatan kelas.
Baik Bapak Ibu, saya berbagi pengalaman dalam pembuatan kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti yang belum bisa dipraktekkan di kelas masing-masing sebagai landasan tadi untuk semula atau kelas yang nyaman. Jadi langkah Bapak Ibu yang pertama adalah menjelaskan dulu tentang pengertian kesepakatan kelas itu apa. Jelaskan dulu. Nah ini anak-anak diminta untuk mengusulkan satu saja peraturan apa yang kira-kira di kelas, ditempel di depan. Diminta mengusulkan dulu satu-satu peraturan apa, kesepakatan apa. Kemudian dari usulan tadi, Bapak Ibu menyepakati bersama peserta didik menyepakati kesepakatan kelasnya dan mengubah kalimat negatif dan kalimat positif tadi Bapak Ibu. Jadi anak itu biasanya dia menggunakan kalimat negatif nggak apa-apa ketika mengusulkan, tapi kemudian dirubah kalimatnya. Dicatat semua Bapak Ibu yang diusulkan itu. Kemudian jadikan kesepakatan kelas. Nah, misalnya datang ke sekolah tepat waktu kesepakatannya. Jadi kalau misalnya anak datang terlambat, kesepakatan apa yang sudah kita sepakati nak? Kembalikan kesepakatan yang sudah ada. Maka mereka meyakini, oh ya, ternyata saya melanggar kesepakatan yang sudah ada. Kemudian menjalankan piket sesuai jadwal, memakai seragam lengkap, sopan dan rapi, meminta izin terlebih dahulu apabila mau keluar kelas. Kemudian saling senyum, sapa dan salam jika bertemu dengan teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kesepakatan kelasnya. Ini yang sudah saya buat di kelas saya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan kalau yang belum bisa membuat. Dari kesempatan kelas itu akan ditarik lagi melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan nilai-nilai kebaikan dari kesepakatan yang sudah ada tadi. Jadi dari kesepakatan itu akan ditarik nilai-nilainya. Jadi ketika penerapan segitiga restitusi nanti ditarik juga ke keyakinan yang mereka yakini, nilai-nilai yang mereka yakini. Misalnya menjaga kerukunan dan kasih sayang sama teman misalnya. Bekerjasama menjaga kebersihan kelas, saling peduli dan empati dengan sesama, tanggung jawab pelaksanaan tugas, selalu bersyukur dan menjaga kejujuran. Nah itu nilai-nilai kebajikannya dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ada yang ditanyakan atau berbagi lagi Bapak Ibu berkaitan dengan ini kesempatan kelas? Ibu yang di belakang, ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan atau ingin berbagi? Kan ada Bapak Ibu? Kalau ada selesai sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang diberikan ke saya. Terima kasih juga perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan kalau misalnya menurut Bapak Ibu baik di kelas atau di sekolah masing-masing. Gitu Bapak Ibu nih. Saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Juri SPDLT waktu dan tempat dipersilakan. Kelas kita ini nyaman. Peraturan apa yang kalian inginkan agar kelas kita ini nyaman. Kemudian dari peraturan-peraturan itu akan kita sepakati, namanya dari kesepakatan kelas.
Dan kesepakatan kelas itu nanti akan menjadi landasan kalian, landasan kita dalam menciptakan suasana kelas kita itu nyaman, aman, gitu ya. Ya, silakan. Terus apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sudah masuk tepat waktu boleh. Masuk kelas tepat waktu. Dan kita harus izin untuk keluar. Berarti ini tidak boleh membuang sampah, tidak boleh ramai, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh. Nih, tidak boleh keluar saat pasien tanpa izin.